Nah, jadi kita bicarain soal loneliness ya, dan thank you ibu-ibu udah sharing tadi berbagai bentuk yang mungkin terjadi ya. Ini salah satu yang saya tunjukin juga di grup WA tadi ya dari Harvard Gazette. Ini di beberapa paper yang lain juga dikutip ya. Yang interesting ya adalah di sini itu dibilang bahwa yang hit hardest ya itu justru yang adults. Yang adults itu definisinya itu antara 18 sampai 25 tahun ya. Dan sebenarnya sebelum pandemi kurang lebih datanya itu bilang 36% ya, national survey ini di Amerika ini ya, itu merasakan lonely ya, cukup sering atau apa, almost all the time gitu ya. Nah itu setelah pandemi itu 25% ya. Dan tapi antara umur 18 sampai 25 itu 61%. Ya jadi rupanya kalau makin di umur yang berbeda ya, yang lebih dewasa lanjut begitu ya, lebih nggak terlalu mengganggu ya. Nah terus yang interesting juga adalah ya ini akan berakibatnya ke anxiety dan depresi ya kalau 60% lebih ini. 60% cukup cukup besar ya jadinya. Nah, tapi data ini memang spesifik di Amerika dan Amerika itu cukup individualis ya. Jadi kalau kehidupan sehari-hari aja bisa aja yang normal tuh nggak punya teman ya, begitu pandemi efek-efek itu lebih kencang lagi ya. Dan semua orang memang cenderung urusan masing-masing gitu ya, karena tingkat individualismenya memang cenderung lebih tinggi ya dibanding negara-negara yang lain gitu. Nah, lalu kenapa ya yang adults itu yang paling ini ya apa terserang ya oleh loneliness. Nah, ini ada sedikit diskusi analisisnya ya, bahwa yang umur 18 sampai 25 ya seringkali itu umur yang dimana meninggalkan rumah karena kuliah ya, atau pas baru lulus mungkin terus kerja gitu ya. Jadi tadinya lingkungannya cenderung aman di rumah gitu, ada keluarga, terus tiba-tiba sekarang hidup sendiri ya. Nah, lalu adaptasi itu kan menghasilkan stres tersendiri juga ya di lingkungan baru dan sebagainya. Terus bisa homesick begitu ya, kangen rumah. Itu juga bikin apa, loneliness itu terasanya lebih kuat gitu ya. Nah, terus juga sekolah itu sendiri juga tantangannya berat ya, pekerjaan baru dan lain sebagainya ya. Nah, begitu tingkat stres itu terus cenderung tinggi, terus abis itu disconnect ya dari komunitas ya. Nah, itu penyebab yang pukulan cukup telak ya untuk yang range umur itu, sehingga efek loneliness-nya itu terasanya jauh lebih kuat ya, yang menghasilkan stres-stres tertentu begitu ya. Nah, ya ini bahkan ada yang di highlight ya. Kalau every person yang who's in pretty good shape can make a commitment to reaching out to one person they are concerned might be lonely once a week, that would be a good thing gitu ya. Jadi kalau ya kayak Bu Angie tadi bilang, bahkan udah berusaha jadwalin gitu ya, ini apa, saya mau reach out paling nggak ke orang-orang tertentu ya. Ini agak menyembuhkan komunitas nih ya kalau banyak juga yang melakukan gitu ya, karena ya kadang-kadang orang diterpa kesibukan terus nggak kontak ya, terus kontak mau ngomong apa, biasanya kan kita kontak tuh karena kerjaan gitu ya, tapi kan kerjaan bukan persahabatan ya. Jadi ntar kalau kontak gitu aja gitu ya, langsung chatting, itu jadi aneh atau enggak. Kadang-kadang jadinya akhirnya orang nggak melakukan ya. Tapi untungnya ibu-ibu ada yang punya grup basic, terus masih berusaha melakukan ya. Mungkin sih challenge-nya adalah kalau di grup basic itu mereka udah pada lulus belum ya sekarang ya? Belum ya? Ada yang udah, oh mungkin udah Grup skripsian saya ya. belum, Pak. Mungkin ada yang udah. Ada yang, oh udah ya. Bu Ekin grupnya udah ada yang udah lulus ya. Masih kontakkan nggak Bu sama yang udah lulus terus keluar dari UPH? Masih sampai sekarang. Masih basican juga ya? Iya, aku ajakin terus ya. Oh, oke oke. Iya, iya. Iya. Nah, itu kalau udah punya kehidupan masing-masing terus punya kesibukan mungkin lebih susah ya. Tapi ya kalau secara berkala bisa ada, ini menolong nih katanya nih ya. Nah,
itu ya tadi perasaan-perasaan yang diungkap juga dalam berbagai sharing ya ini many young people who reported serious loneliness also said they felt as if no one genuinely cared about them gitu ya jadi kok yang biasanya temen kok nggak ada yang kontak ya jadi jangan-jangan sih nggak ada yang care beneran kali ya ke kita gitu ya terus apalagi kalau tinggalnya di kosan sendirian gitu ya terus ya kesibukan dia ya biasanya kuliah atau kerja terus sekali-sekali keluar buat belanja gitu tapi kan WFH begitu ya nah jadi ini tuh kalau ada suara-suara yang kayak gini ya terhadap diri sendiri ini jadi menyulitkan sih ya. Eh, Terus ini juga ya bahwa survei ini bilang ya orang yang merasa lonely itu juga bisa jadi merasa mereka reaching out ya atau listening ke orang lain itu lebih daripada eh, orang-orang itu reaching out dan listening ke mereka. Jadi bisa juga ada efek kalau ya orang-orang yang reach out melulu nanti kok nggak ada ya yang reach out ke saya gitu misalnya ya atau yang berusaha listening itu menimbulkan ya, perasaan loneliness tersendiri juga ya. Nah, iya. Ya ini terutama juga disebut ya karena ada hyper individualistic society ya terutama di Amerika memang problemnya seperti itu. Mungkin di negara-negara Eropa juga ada ya. Walaupun negara Eropa beberapa sih sosialis ya, jadi nggak terlalu individualis kapitalis itu tipikal Amerika sekali gitu ya. Itu lebih 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 kuat biasanya perasaan loneliness ya. Dan angkanya itu tadi kan 60% ya yang dibilang ya untuk dewasa muda 18 sampai 25 tahun. Nah, ini ada paper yang lain lagi, ada ulasannya juga nih dari sebentar saya share dari Psychiatric Times. Eh, Ini artikel ini nyebut eh, yang itu juga ya apa risetnya Harvard 36%-an ya waktu pandemik itu orang merasa lonely dan 61% ya 60% lebih itu antara 18 sampai 25 tahun ya. Jadi konsisten tuh sama yang tadi ya. Lalu 43% eh, mengatakan bahwa loneliness-nya itu bertambah ya sejak pandemi. Begitu ya. Jadi memang angka-angka ini cukup tinggi dan bisa mengkhawatirkan ya. Terus ya efeknya kalau depresi terus apa suicide ideation gitu ya mulai pikir-pikir tentang ide-ide bunuh diri ya. Nanti kalau depresi dan stres tinggi ya bisa jadi jantung, stroke dan lain sebagainya meningkat ya. Apa kemungkinannya begitu ya. Nah, iya loneliness juga dibilang bisa contagious begitu ya. Artinya dari orang yang lonely nanti bisa ada gejala penularan ke yang lain ya karena kan melewati satu apa struktur relasi-relasi tertentu ya. Nah, ini ada angka yang di UK ya tahun 2018 eh, bahwa yang terlihat lonely itu di dalam individualistic cultures ya, such as United States and Western Europe. Jadi sebenarnya sih kalau di Indonesia harusnya kita tuh terbilang lebih enteng. Ya, kalau kalau di luar negeri memang even yang nggak tinggal di kosan ya, keluarga itu bisa hidupnya sangat monoton dan sangat individualis ya. Terus ya di rumah aja ya. Masalahnya kalau di rumah ada orang lain ya, ada pasangan atau ada keluarga, lebih nggak lonely. Tapi begitu orang itu cerai dan sebagainya ya, itu langsung faktor risiko lebih tinggi ya, karena dia cenderungnya hidup sendirian, terus di dalam apa society yang juga individualis, dia basically kalau normal kehidupan ya pergi kerja sampai sore terus pulang terus di rumah sendirian, terus nonton TV, terus besok ngulang lagi gitu ya. Kalau di tempat kerjanya itu ya dia ada komunitas, bisa ya. Tapi kalau tempat kerja yang di lingkungan yang individualis, ya bisa juga kita urus kerjaan sendiri-sendiri aja gitu ya. Yang penting kerjaan beres terus ya udah gitu. Karena masing-masing orang punya life-nya sendiri nanti di rumah. Padahal nanti dia kalau pulang ke rumah terus sendirian lagi juga ya. Itu sih bisa cukup mengerikan juga ya society-nya kayak gitu ya. Nah, ini lebih akut nih di society-society yang seperti itu.
dibanding dengan culture yang budayanya masih kolektivis ya kayak di Asia ya. Jadi kita sebenarnya masih cukup enteng ya. Cuman memang ada faktor-faktor risiko tertentu juga ya buat orang-orang yang tinggal sendirian dan seterusnya gitu ya. Nah ini juga di UK sama juga ya, the most loneliness itu 40% itu antara 16 sampai 24 tahun ya. Jadi di kisaran range dewasa muda umur-umur yang mirip juga ya, dan 40%-an begitu ya. In comparison misalnya 29% untuk yang ini yang dewasa lanjut ya, ini 65 sampai 75 tahun. Jadi rupanya yang terpukul agak keras memang dari berbagai riset baik di Amerika maupun di UK itu dewasa muda ya, seumuran ibu-ibu nih sebenarnya nih yang lagi banyak mengalami hal ini begitu. Ya. Nah ini juga ada pembicaraan soal sosial media itu ya, smartphone, video conferencing. Kalau sebelum COVID, selalu sosial media itu dilihat sebagai yang membuat individu itu jadi lonely gitu ya. Sekarang lebih positif ya, seperti yang Bu Iren tadi bilang ya, bahwa ini malah membuka kemungkinan ya, dan kemungkinan yang lebih aman gitu ya untuk orang itu masih bisa terkoneksi dengan orang yang lain ya. Ya cuman mungkin kita bisa obrolin juga ya, apakah setiap sosmed itu bisa ada perbedaan ya di dalam mengobati atau mengatasi persoalan loneliness ya. Apakah IG misalnya lebih baik dari WA atau Zoom, lebih lebih afdol gitu ya. Lalu bentuk-bentuk apa yang bisa lebih lebih baik ya buat mengobati kalau memang ada yang lagi terserang loneliness begitu ya. Dan mungkin kali susahnya juga adalah gimana ya caranya minta ya kalau pas kita lagi lonely itu ya ke teman terus dia sibuk gitu misalnya, sorry lagi banyak kerjaan gitu ya. Itu gimana ya cara memulai koneksinya begitu ya. Nah ini juga ada angka-angka soal suicide rates ya, tentang tingkat bunuh diri. Tahun 2020 itu suicide mortality rates itu turun 5,6% dibanding 2019 ya. Jadi sih mungkin juga ada kemungkinan ini ya, orang bisa beradaptasi juga ya dengan kondisi new normal ya. Ini ada penurunan soalnya ya. Lalu setelah 9/11 ini interesting juga ya datanya. Setelah 9/11 serangan teroris itu, suicide rates in New York decline significantly during 180 days after the event. Ya itu malah turun tuh. Padahal itu kemalangan besar ya. Ribuan orang meninggal di dalam 9/11 attack itu, mungkin sekitar 3.000 kali ya estimasinya ya. Tapi suicide rate itu turun ya. Justru di tengah kemalangan besar, iya ya, orang tuh beradaptasi, mungkin resilience ya, bouncing back itu lebih kuat juga ya. Jadi sih mungkin juga ya ada apa eh, statistik-statistik ini menunjukkan kemungkinan itu ya. Jadi walaupun kita diserang loneliness, jangan-jangan kemampuan adaptasi manusia itu cukup tinggi ya, justru di tengah kemalangan besar itu bisa bisa resilient begitu ya. Ya, jadi pertanyaannya lain adalah kalau orang lagi terserang loneliness, gimana caranya bisa resilient ya? Dan data-data itu ada ya menunjukkan kemungkinan itu sih ya. Nah, ada lagi ya. Ini saya tunjukin lagi, mungkin 2 paper lagi aja. Ini paper dari PLOS ONE ya, ini saya share. Oh, Bu Anji check out koneksi internetnya kah? Nanti mungkin gabung lagi kali ya. Ini papernya PLOS ONE, Loneliness in the UK, ini September 2020 ya. Lalu datanya, ini results ya, kita lihat results-nya aja. Mirip ya dengan beberapa riset dan artikel yang tadi ya, bahwa faktor risiko itu justru di orang dewasa muda. Ya, ini angkanya 27% yang dibilang ya, jadi sekitar 30%. Lalu kalau orang itu bercerai ya, atau berpisah, ada faktor risiko yang lebih tinggi ya. Kalau orangnya memang terbiasa
ada kesulitan juga untuk regulasi emosi juga ya, itu faktor risiko ya. Kurang tidur ya, terutama karena COVID begitu ya. Mungkin ini karena sakit atau juga karena merawat ya. Ini juga ya bisa menyerang dalam bentuk loneliness ya, karena lebih lebih kelelahan ya. Terus yang faktor yang menolong adalah kalau ada higher levels of social support ya, ada support sosial yang lebih tinggi. Lalu kalau menikah, ini juga menolong katanya. Even ini hidup bersama ya, cohabitating ya. Ini juga juga menolong ya, karena di rumah jadi nggak sendirian gitu ya. Lalu juga kalau hidup bersama orang-orang yang lebih dewasa. Ya, jadi ini kan yang beresiko yang dewasa muda, tapi kalau ada hidupnya bersama orang-orang yang lebih dewasa juga juga adalah faktor yang lebih protektif begitu ya. Lalu ada kurva-kurva sedikit, mungkin bisa kita lihat. Sebentar, mana ya? Ini ada sampel. Ups, yang ini. Ini ya. Ini presentasi berapa sering merasa terisolasi dari orang lain. Hardly ever, ini yang sangat jarang ya. Tapi yang often, yang sering, ini ya 28% ya. Jadi sekitar 30-an% itu ya. Lalu ini how often do you feel left out? 14%-an. How often do you feel that you lack companionship? 18%-an gitu ya. Jadi perasaan terisolasi ini yang muncul lebih sering dari yang lain ya, 30%-an. Dan ya kemungkinan ini efek langsung dari lockdown juga ya. Orang-orang yang bisa ketemu di kerjaan biasanya lebih sering tiba-tiba ini ya jadi terisolasi begitu ya. Lalu ada kurva yang lain tadi juga ya, kalau kita lihat ini. Nah, ini faktor presentasi. Ini ada range umurnya nih. Bentar. Nah, ini umur range 18 sampai 24 tahun ini ya. Ini yang loneliness-nya paling tinggi nih, 41%. Ya, yang lain-lain kita lihat umurnya 25 sampai 34 lebih rendah ya, 35 sampai 44 lebih rendah juga. Kemungkinan karena umur-umur ini udah berkeluarga ya. Dan kalau di luar negeri orang tinggal dengan pasangan tapi nggak menikah juga di umur-umur yang segini ini cukup cukup ini juga ya, cukup sering terjadi gitu. Terus yang 45 sampai 54 naik lagi ini ya. Karena mungkin stresnya juga lebih tinggi ya. Tapi semua lebih rendah ya daripada yang dewasa muda ini nih, 18 sampai 24 tahun. Memang tingkat loneliness-nya jadi lebih tinggi ya. 65 plus malah rendah banget ya, 3,3% gitu ya. Jadi sebarannya kurang lebih seperti itu tuh dari hasil penelitian yang di UK ya. Nah, ini satu paper lagi yang terakhir mungkin. Ini dari ini papernya APA ya. Di papernya APA kita baca abstraknya aja ya di sini ya. Ada hasil-hasilnya juga yang tertulis di sini. Jadi yang interesting ya di paper yang ini adalah misalnya memang yang dewasa lanjut ya melaporkan less loneliness overall compared to younger age groups ya. Jadi sama ya, konsisten dengan yang tadi ya. Yang dewasa lanjut itu loneliness-nya lebih rendah, yang dewasa muda itu yang loneliness-nya lebih tinggi ya. Tetapi ada peningkatan loneliness pada saat outbreak-nya itu akut ya. Memang jadi ada peningkatan juga begitu gelombang ini papernya ini 2020 sih ya. Tapi kalau di Amerika sama UK kan UK termasuk yang gelombang awal, gelombang pertamanya di tahun 2020 udah kena ya. Jadi waktu di gelombang awal itu tiba-tiba ya nggak ada vaksin, nggak ada lockdown ya. Cuman itu satu-satunya yang bisa dilakukan ya. Nah tapi ini yang interesting juga adalah di sini dicatat ya, their loneliness however leveled off after the issuance of stay at home orders. Ya jadi setelah lockdown, setelah stay at home itu
loneliness-nya level off ya. Jadi tampaknya bisa juga ya ada kemampuan adaptasi begitu ya. Loneliness-nya meningkat, tapi terus kemampuan adaptasi itu kick in ya, resiliency, terus tiba-tiba loneliness-nya turun ya, level off gitu ya. Terus individuals living alone and those with at least one chronic condition reported feeling lonelier at baseline but did not increase in loneliness during the implementation of social distancing measures ya. Ini kabar baik buat lockdown. Jadi artinya adalah memang ada faktor risiko orang yang sendirian di rumah atau yang ada chronic condition ya, ada kondisi kesehatan tertentu yang lebih kronis, itu memang baseline-nya merasa lebih lonely, tetapi begitu lockdown nggak meningkat juga ya loneliness-nya ya. Jadi ini papernya sih cukup memunculkan optimisme ya bahwa memang ada ya kemungkinan manusia itu bisa mengembangkan resilience ya, terus even abis lockdown walaupun ada peningkatan loneliness terus nanti menurun lagi gitu ya karena kita bisa ada kemampuan adaptasi gitu ya, terus mengembangkan hal-hal yang menurunkan faktor risiko itu ya kalau kita tinggal sendirian di rumah atau mungkin ada faktor risiko yang lain. Kalau ada approach-nya untuk meringankan efek-efek itu mungkin bisa menolong terus kita tuh jadi bounce back balik gitu ya. Nah, kira-kira itu tuh ya yang dilaporkan di paper-paper tampaknya sih konsisten dengan pembicaraan kita ya. Nah, tapi memang yang muda-muda kayak ibu-ibu termasuk yang faktor eh, risikonya at least dari data-data yang ada itu tampaknya lebih tinggi diserang loneliness begitu ya. Terutama karena di fase kehidupan ini sih ya, tinggal di kosan sendirian, menghadapi tantangan, tidak bersama keluarga biasanya ya. Eh, Ya walaupun kadang kesibukan itu tugas sekolah atau tugas kerjaan mengobati sedikit loneliness, tetapi itu kan meningkatkan juga stres ya. Ada tugas deadline dan lain sebagainya ya. Nah begitu stres terus tiba-tiba lonely itu menerjang gitu ya, itu lebih impactnya double begitu ya. Sehingga dewasa muda memang menghadapi tantangan itu sih. Nah gimana pendapat ibu-ibu? Ada komentar atau pertanyaan atau usulan boleh? Aku Tampak ya mau silakan. ada ini, Pak, sharing sih sebenarnya. Jadi barusan aku baru selesai menonton serial Netflix online. Nah, di situ sangat menarik karena bicara tentang ada kaitannya dengan loneliness. Jadi waktu aku selesai nonton, aku langsung bilang, Ji, kamu harus nonton. Menegangkan, karena isunya adalah ketika seseorang yang kelihatannya hidupnya tuh baik-baik aja, yang sangat disukai banyak orang, sukses gitu ya, bisa dikatakan. Uh, Terus dia pada satu saat dia akan inilah menghadapi masalah dan intinya dia meninggal gitu. Nah, cerita ini lebih fokus kepada kenapa dia bisa meninggal. Ternyata saya udah spoiler ya jadinya, cuman karena kita bahas tentang loneliness jadi ya nggak apa ini untuk Kan nggak sharing. nyebut judul film, jadi kita juga Iya, nggak tahu. nggak nyebut, nanti di chat personal ya. Jadi ternyata ada orang lain yang menggunakan profil orang ini di online dating, eh, sehingga orang ini nggak tahu, si korban ini dia nggak tahu ternyata datanya itu udah menyebar kemana-mana, fotonya, kisah hidupnya, profilnya itu udah tersebar gitu di online dating. Dan ketika dia yang pretend to be that person, dia tuh pasti kan online dating kan kayak chatan sama orang lain gitu-gitu. Nah, ketika dia chatan sama orang lain, ternyata si pasangan online-nya ini tuh merasa depresi gitu. Ada ceritanya dan ini dia meninggal, dia bunuh diri dan akhirnya keluarganya mau balas dendam sama pemain tadi yang orang yang kelihatan sempurna hidupnya. Akhirnya itulah kenapa dia meninggal gitu. Nah, ternyata pelakunya adalah seorang orang tua yang lonely. Jadi dia udah berkeluarga,
dia bekerja dan sangat baik di dalam pekerjaannya, tapi dia iseng, kayak aduh, aku kok hidupnya gini-gini amat ya, nggak ada sesuatu yang berarti gitu. Jadi ketika dia melihat figur si yang orang tadi, kayak pengen deh gimana ya bisa hidup kayak dia, yang ganteng, yang disukai banyak orang, yang dilihat orang, yang keren gitu. Akhirnya dia bikin iseng-iseng di sosial media tersebut, padahal dia nggak ada niat untuk melukai gitu. Tapi akhirnya kisah itu menceritakan si bapak ini akhirnya harus meninggal karena ya itu kompleksitas tadi gitu. Jadi ketika ya aku juga baca dan dengar sharing Pak Ihan tentang loneliness, somehow matching gitu loh. Aku baru selesai nonton tentang itu, terus bahas tentang loneliness, aku akhirnya diingatkan bahwa ya loneliness itu bukan cuman sekedar hadir. Misalnya kita tinggal banyak orang, tapi orang-orang tersebut care nggak sama kita. Itu sih yang aku refleksikan. Kadang-kadang walaupun kita ramai, tapi nggak care gitu. Jadi orang itu merasa aku signifikan nggak sih hidupnya? Kayaknya aku kalau nggak hidup juga nggak apa-apa. Kayaknya nggak tidak dia nggak sedih deh kayaknya gitu sih. Jadi uh, itu sih jadi bahan refleksi juga sih buat aku Pak, bagaimana orang-orang di dekat aku tuh mereka sudah merasa mereka berharga nggak, mereka berarti nggak gitu. Kadang-kadang kita dengan kesibukan juga miss untuk menyadari itu gitu. Dan di satu sisi juga aku juga Angie tadi sharing bahwa kenapa ya aku yang selalu approach. Aku juga sempat merasakan dan sering merasakan hal seperti itu. Kenapa ya kalau maksudnya mau approach orang, aku selalu yang approach. Jarang banget orang tuh mau nanya, Cel, apa kabar? Gitu. Jarang banget. Cuman aku pikir ya, tapi sebenarnya aku maksudnya nggak harus begitu sih. Maksudnya kita tulus gitu. Ketika kita mau berteman dengan orang, kita mau reach out orang, jangan mengharapkan uh, timbal balik gitu sih. Karena nanti pikirannya itu sia-sia aja sih. Menurut aku malah sakit hati gitu. Jadi aku lebih fokus ke bagaimana bisa lebih meng-approach dan follow up gitu. Thank you. Thank you, Bu Cel. Itu filmnya film thriller misteri ya, karena ada efek siapa yang pembunuhnya dan sebagainya ya. Keren, recommended. Didramatisir ya. Yes. Jadi intinya Pak, yang si pelaku ini, waduh jadi ngomongin film. Oh, nonton Si juga pelaku Bu Enji. ini, dia tuh triggernya cuma karena dia lonely. And then dia buat satu profile, banyak profile di banyak akun dating apps dengan menggunakan foto si orang yang dia inginkan ini gitu, kehidupannya dia ingin rasain kehidupan. Misalnya aku pengen ngerasain hidupnya Rachel, aku bikin aja di dating apps fotonya Rachel, namanya misalnya Ash, and then dia mainin gitu, dia deketin cewek dan sebagainya sampai benar-benar fatal ya, mungkin karena film ya biar seru ya, sampai kan kalau dia deketin kan ada di satu titik ya mereka nggak bisa ketemu dong karena kan ini virtual, maksudnya bukan real person kan, sampai si cewek-cewek yang dia chat ini tuh ada yang sampai misalnya bunuh diri, depresi, gitu. Jadi benar-benar complicated lah. Jadi kalau udah mau ketemu di ghosting ya? Ya gitu. Nah justru, terus mereka ke-track kan, pas mereka track, oh ternyata dapetnya si profilnya Rachel nih, kurang ajar nih Rachel nih, padahal aku kan yang main kan, Rachelnya dibunuh, gitu. Rachelnya dibunuh. Terus misalnya Kak Ekin itu adalah, aku udah jadi ceritain filmnya, tapi kalau mau nonton masih oke sih, maksudnya ini benar-benar visualisasinya masih bagus. Nah Kak Ekin adiknya Rachel bingung, Rachel ini adalah perempuan yang baik hati, tidak sombong, kakak yang baik, dia nggak mungkin gitu untuk
kayak gini ya, itulah intinya ya. Jadi sefatal itu hanya karena aku yang kesepian gitu. Itu sih bisa fatal ya. Di Indonesia dating apps sih nggak terlalu umum ya. Saya nggak Banyak tahu. sih Pak, mungkin Tapi ada yang pakai nggak? Maksudnya, Aku dulu. oh ya, Rachel lingkungan mahasiswa. main. Oh iya. Ada recording lagi, cuman nggak apa-apa lah. Aku dulu pernah, karena penasaran aja sih, jujur. Tapi aku nggak seriusin, cuma penasaran. Karena Oh, tapi di Indonesia apps sangat apa yang booming. populer, Bu? Tinder. Tinder. Tinder ya? Cuma tahu itu sih, Pak. Tinder, Bubble. Oh, oke, oke, oke. Oh gitu. Teman-teman aku ada yang main sih. Memang di apa masyarakat yang cenderung individualismenya tinggi, dating apps itu menawarkan ya, jadinya kan ini saya bisa kenalan ya dan cepat begitu ya. Cepat. Kalau Ada hobinya, ada iya, backgroundnya. Jadi kita bisa lihat, yang mana nih iya. hobinya sama. Kalau harus ngeharapin ketemu di apa pemuda gereja atau apa kan lama gitu ya. Terus ntar nggak cocok apa. Lama juga belum tentu jadi, Pak. Iya, iya. Jadi sih menawarkan kemungkinan-kemungkinan ya. Jangan-jangan ntar makin lama makin populer nih dating Orang-orang apps. yang main dating apps tujuannya sama gitu, untuk mencari pasangan. Mungkin ya. Walaupun sih juga ada ininya ya, ada apa semacam persoalannya bahwa kalau orang menawarkan apa image di sosmed atau di dating apps, mungkin image-nya itu yang udah dipolish ya, jadi juga bukan apa dirinya yang sebenarnya gitu ya. Jadi Pastilah. nanti kenalannya bisa jadi ntar lebih lebih lama lagi ya, karena ya taunya image yang ada di dating apps ya bukan orangnya ya. Pasti itu, pasti. Bahkan teman aku tuh ada orang yang bikin profil pakai foto dia, pakai foto teman aku. Jadi emang relate sih terjadi. Tapi aku nggak sangka sih kayak sampai ada pembunuhan gitu. Ya itu kan film sih ya, memang harus dibuat seru, nggak laku. Tapi aku jadi mikir itu real sih Pak, kayak mungkin kita aja yang nggak tahu. Ya. Ya loneliness. bahwa yang di dating apps banyak yang merasakan loneliness, itu sih itu mungkin iya sih ya. Yang di sosmed banyak juga yang lonely kok ya, walaupun apa connect di sosmed. Ya jadi kalau memang yang beresiko umur 18 sampai 25 ya gitu ya, usulan-usulannya jadi apa ya supaya bisa lebih mengurangi faktor risikonya ya. Oh, Bu Ekin bilang apa pikiran neurotik memikirkan kemungkinan bisa terjadi di dunia nyata ya. Iya, memang bisa sih ya. Tadi kenapa Pak pertanyaannya? Oh iya, kan ini yang sering terserang memang range umur 18 sampai 25 ya, dewasa muda ya. Mungkin juga memang masih dalam tahap belajar berelasi lalu menghadapi perubahan sangat besar di dalam fase kehidupan ya, keluar dari apa rumah ya, hidup sendiri, terus masuki dunia kerjaan atau kuliah yang baru begitu ya. Iya, mencari jati diri kata Bu Rachel. Itu terus hal-hal apa ya yang mungkin dari kita sendiri ya yang terasa menolong ya proses itu, dan terutama waktu pandemi ini juga terasa menolong supaya bisa mengatasi loneliness gitu. Sebenarnya ini ada di teori perkembangan. Ya gimana tuh Bu teori perkembangannya? Saya udah lupa. Iren kali ya yang menjelaskan teori perkembangan. Intimacy versus isolation. Cuman memang kalau menurut Erikson kan sebenarnya setiap jenjang umur itu setiap ya ada stage-nya gitu kan ya, dan ada bukan isu ya, tapi kayak ada tugas-tugas tertentu yang setiap individu tuh kemungkinan besar harusnya melewati atau mengerjakannya gitu. Kayak contohnya ya di usia-usia seperti kita ini kan
kecuali Pak Ihan. Maksudnya apa ya, kita tuh punya tugas untuk gimana membangun relasi yang intim gitu ya dengan calon pasangan hidup kita gitu. Terus juga gimana kita akhirnya punya circle yang teman-teman atau sahabat-sahabat yang emang sudah lebih kecil lagi gitu ya, enggak sebesar dulu waktu di SMA mungkin yang kalau bisa satu sekolah dijadiin teman bisa gitu ya, tapi setelah kuliah harus apa namanya misalnya pindah daerah dan lain sebagainya, pasti kan circle-nya berubah lagi gitu. Terus juga abis kuliah mau kerja, circle-nya berubah lagi gitu kan, kayak yang benar-benar dekat pasti itu yang akan terus bersama-sama dengan kita. Kayak kita udah mengalami ya, ada teman-teman kita yang dulu di kuliah nugas bareng tapi sekarang udah enggak misalnya kayak gitu karena udah ada kesibukan lain sebagainya. Belum juga yang sibuk kerja, mencapai karirnya masing-masing, ada yang lanjut studi. Jadi benar-benar itu tugas orang-orang dewasa muda yang sebenarnya kalau menurut Erikson dan tadi juga di penelitian kan dibuktikan ya memang itu adalah fase hidup yang memang harus dijalankan gitu dalam tanda kutip ya. Jadi memang ketika kita secara pribadi juga mungkin tidak cukup resilient gitu ya, kita juga tidak apa ya, mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat kita kurang persevere juga menjalani tugas-tugas itu, atau mungkin kalau menurut Erikson ada tugas-tugas sebelumnya nih yang kita nggak beres gitu, kayak di autonominya nggak maksudnya bukan nggak beres ya, tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Terus juga kita bingung dengan role-role yang ada di lingkungan kita. Nah, itu akan cukup menghalangi atau cukup membuat kita sulit untuk mengerjakan tugas yang sekarang. Itu jadi kemungkinan besar kalau kita lonely, kalau menurut teori Erikson, ya kita perlu lihat nih stage sebelumnya gimana kita melakukannya. Kayak gitu. Apakah kita cukup mandiri? Apakah kita cukup apa ya, kayak bukan inferior ya, tapi kayak cukup merasa bisa untuk melakukan hal-hal yang harus kita lakukan gitu ya di dalam pekerjaan, atau mungkin kaitannya dengan loneliness ya, apakah kita apa ya, bukan cukup oke ya, aku nggak menemukan kata yang tepat sih, tapi lebih ke gimana kita bisa itu sih resilient ya terhadap fase-fase hidup yang kayaknya sekarang tuh cepat sekali berlalu gitu. Karena kalau nggak tahu ya, kayak teman-teman juga merasakan kayak sekarang tuh kalau kerja paling lama tuh kayak 2 tahun gitu. Beda dengan orang-orang dulu yang pas masuk kerja bisa 5 tahun, 6 tahun baru pindah ke kantor yang lain, pindah ke industri yang lain, atau lanjut studi. Kayak aku sekarang, nah kayak cepat banget gitu, lebih cepat dari sebelum-sebelumnya. Jadi itu sih mungkin ada banyak faktor, dan setiap orang yang merasakan loneliness pasti punya faktor yang berbeda juga sih gitu. Jadi perlu discover sebenarnya akar masalah dari loneliness saya apa gitu. Karena mungkin akar masalah loneliness saya beda dengan Iren, beda dengan Angie, beda dengan Rachel gitu di setiap tugas yang kita lagi hadapi ini ya. Kalau mungkin aku pribadi, kenapa aku merasa lonely? Karena aku merasa misalnya rejected by community gitu. Kan bisa jadi itu kan ada hal-hal tertentu, atau enggak kayak merasa unloved gitu di komunitas tertentu atau di orang-orang tertentu. Jadi cenderung menarik diri, cenderung tidak mau terbuka lagi. Jadi kayak faktornya banyak dan bisa complicated sih sebenarnya. Kayak gitu. Jadi lecture-nya maaf. Nggak apa-apa. Ini apa yang diangkat itu Erikson Stages of Psychosocial Development ya. Terus dewasa muda, intimacy versus isolation ya, stage 6. Stage sebelumnya itu identity versus confusion. Ini remaja ya, stage 5. Mencari jati diri itu istilahnya Bu Rachel tadi ya. Ini sebenarnya remaja nih, SMP SMA ya. Tapi kalau kita melewati yang ini terus udah menemukan siapakah kita, nah nanti bisa cari pacar ya, terus berusaha mengembangkan intimacy. Tapi kalau gagal kita masuknya ke isolation ini ya. Jadi ada problemanya. Cuman kali good newsnya yang Bu Ekin tadi bilang adalah ini fase-fase kehidupan yang normal gitu kali ya. Jadi kalau kita kerjain
di fase yang ini terus kita berhasil, ya nanti di fase-fase yang berikutnya ya seperti orang yang dewasa lanjut itu mungkin udah nggak terlalu diterpa loneliness lagi ya. Data-data kita kan tadi menunjukkan hal yang seperti itu ya. Tinggal memang kita harus lewati sih fase ini ya. Bu Iren nih yang psikolog juga ada yang mau ditambahkan nggak Bu? Nggak ada sih, sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Saudari Ekin. Yeay. Nah berarti sebenarnya kalau kayak dewasa muda kayak punya pacar itu menolong ya. Karena ada teman yang memang bisa berbagi dan mengembangkan intimasi ya. Kalau enggak ya mungkin ini ya perasaan terisolasi dan mandek itu bisa jadi ini juga ya, jadi cukup vokal begitu ya. Pak, Ini saya Bu, mau ya, ya silakan Bu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah berdiskusi dengan seseorang yang dia sempat sharing sih tentang loneliness juga. Cuman terus habis itu akhirnya kita bahas sampai di yang Erik Erikson itu. Terus sebenarnya bukan cuma ini doang sih, tapi ada beberapa orang lain juga yang sempat diskusi dengan saya gitu, kayaknya mereka bilang, wah kayaknya kalau ada pacar pasti gua nggak bakal lonely gitu. Nah tapi kalau mau dilihat-lihat, nah terus akhirnya ada beberapa orang yang akhirnya pacaran karena feeling of loneliness itu sebenarnya. Karena kebutuhan jadi ya. Nah, betul-betul karena ada kebutuhan sendiri. Tapi ada orang lain juga yang akhirnya berpikir kayak, wah gila ya gue egois banget, gue pengen punya pacar, cuman supaya gue nggak berasa lonely, gitu. Jadi kayak ini juga bisa menjadi salah satu pergumulan kita ya. Ujung-ujungnya tetap pergumulan kita bersama. Gimana mengatasi loneliness tanpa bergantung penuh pada orang lain. Jadi lebih ke merasa content mungkin ya. Gak tahu sih. Kemarin saya juga pernah baca tentang content itu kan di kelas sih sebenarnya dan mikir-mikir lagi kayak iya ya. Kadang kan kita suka mikir ya kita kurang nih, makanya kalau ada orang lain gue bakal terpenuhi. Tapi ada kondisi tertentu yang sebenarnya kayaknya ada waktu di mana kita nggak bisa menuntut orang lain tuh memenuhi kita gitu. Ya nggak sih? Itu cuma pemikiran yang yang tiba-tiba pop up aja sih tentang loneliness ini. Mungkin Iren mau mau menjelaskan kira-kira kalau mengatasi loneliness harusnya seperti apa gitu. Tanpa merasa orang lain yang harus memenuhkan itu dalam diri kita. Saya bingung juga. Sebenarnya kalau menurut aku wajar aja sih kayak kita membutuhkan orang lain karena kan kita emang ya diciptakan makhluk sosial ya. Cuman gimana ya? Bingung juga. Jadi aku akhir-akhir ini itu tertarik sama ACT. Mungkin teman-teman pernah dengar acceptance and commitment therapy. Dan setahu aku itu juga bisa jadi salah satu cara untuk mengatasi loneliness itu sih. Nah, salah satu tujuan dari ACT ini seperti yang Eki bilang tadi, lebih konten, lebih lebih aware dengan sekitar, terus kayak diajak untuk benar-benar kayak here and now banget gitu. Dan aku sempat ikut kayak seminarnya gitu, dan menurut aku bagus sih gitu. Dan ada beberapa tekniknya ACT itu yang sebenarnya praktis dan orang-orang biasa itu bisa coba sebenarnya. Kayak Gimana gitu itu, sih. Bu? Cuman mungkin aku belum sepaham itu ya. Jadi belum bisa menjelaskan dengan baik gitu. Tapi maksudnya mungkin boleh nanti dicari-cari tahu. Soalnya ACT itu baru di Indonesia, tapi kayak penelitiannya juga udah cukup sih. Udah cukup bisa dibaca-baca gitu.
Iya, jadi mungkin ACT itu konsepnya adalah memang kalau orang itu apa merasa accepted ya oleh komunitas dan oleh orang yang lain itu akan menyembuhkan banyak hal ya yang apa kebutuhan-kebutuhan yang tadinya itu menggerogoti ya terus eh, membuat self image-nya itu nggak terlalu baik dan lain sebagainya ya kalau dia merasakan acceptance dan dalam apa bahasa yang mungkin lebih religius seringnya juga mungkin forgiveness begitu ya. Itu perasaan-perasaan yang sangat menyembuhkan ya. Mm-mm. Dan sebenarnya ACT ini berangkat dari ini sih Pak. Yang buatnya itu setahu saya kalau saya nggak salah itu karena yang mengembangkan itu melihat kenapa kok kayaknya kalau terapi yang berhubungan dengan spiritual itu lebih bekerja daripada gitu. Jadi dibuatlah ACT ini. ACT makanya anaknya CBT gitu. Oh, ada relasinya sama CBT juga ya. Jadi sebenarnya kognitif terus behavioral juga ya. Iya, jadi kalau saya nggak salah itu si Stephen Hayes itu melihat kenapa kayak spiritual terapi, pokoknya yang berhubungan sama spiritual itu kayak lebih bekerja gitu daripada CBT. Sedangkan CBT ini kan kayak ya terkenal gitu. Jadi akhirnya dia cari tahu dan akhirnya dia mengembangkan ACT ini gitu. Iya. Ya ada kemungkinan karena apa aspek-aspek religius itu memang menghasilkan drive komitmen yang kuat juga ya dan apa banyak narasi religiositas itu menampilkan acceptance baik oleh Tuhan maupun oleh sesama ya cinta Hmm. kasih ya hal-hal itu Hmm. kan memang mewarnai dengan kental ya di dalam keagamaan ya. Oh itu interesting sekali ya sebenarnya untuk diintegrasi ya. Jadi ntar tesisnya mau ke arah situ ya Bu Iren ya? Belum tahu. Iya, benar sekali, Pak. Oh asik asik. Nanti kalau udah jadi tesisnya kita sharing lagi ya Bu ya. Oke. Iya, tapi ini berarti ada usulan-usulan nih ya, apa semacam acceptance itu akan menolong ya. Nanti tekniknya kalau profesional klinikal kan memang ada teknik yang khusus ya. Tapi kalau apa sebagai sahabat mungkin bisa juga ya mempraktekkan hal-hal yang praktis ya di dalam relasi sehari-hari ya. Mm-mm. Ada bayangan-bayangan nggak gimana ya misalnya? Hmm. Sebenarnya Pak, kalau menurut saya dari tadi mikirkan, karena saya nggak punya latar belakang psikologi, jadi mungkin jawabannya nggak bakal sebaik Kak Ekin dan Kiren. Kita akan menerima kok Bu. Kalau aku sih mikirnya, jujur, ketika aku merasakan loneliness, yang aku mikir adalah gimana aku supaya nggak, gimana caranya aku harus tidak merasakan ini, gitu. Itu pikiran pertama. Tapi benar juga sih yang Kak Ekin bilang tadi, harusnya kita pikirkan itu kena, berarti kita harus keluar. Kalau di case aku tuh, aku merasakan loneliness ketika di COVID ini ya. Berarti ini Ya, kedengeran kok Bu. Memang agak terputus tapi masih kedengeran Bu, audionya jelas. Oh, sekarang malah nggak ada. sorry. Iya, Oke. kedengeran Bu. Oh ya. Tadi sampai mana ya? Ya, kalau kondisi aku baru merasakan loneliness ketika emang di saat pandemi gitu. Jadi mungkin emang faktornya ya karena nggak ada kehadiran orang-orang sih di dekat aku gitu selain keluarga. Itu pun keluarga kayak cuma Rachel doang kan ya kakak aku. Nah jadi menurut aku yang so far yang paling membantu adalah aku ketemu teman gitu. Kebetulan aku kan di tempat kerja ada satu asdos. Nah itu
dulu waktu masih bisa WFO 1 minggu 1 kali, itu sangat membantu berelasi dengan orang lain secara real ya, bukan secara virtual. Terus kejadian loneliness yang baru-baru ini terjadi, akhirnya aku memutuskan untuk nekat masuk gereja onsite. Itu benar-benar kayak, aduh kayaknya benar-benar harus masuk gereja onsite deh. Karena kalau gereja online, apa ya mungkin justru nggak akan mengobati loneliness itu ya. Dan ketika aku masuk gereja onsite, itu senangnya luar biasa. Benar-benar mengobati dan sangat-sangat membantu sih, kayak persekutuan yang real, bukan virtual. Jadi so far solusi aku buat case aku dan mungkin buat teman-teman yang lagi nonton teman-teman yang lagi nonton, kalau misalnya ada persekutuan religius gitu, tapi ini mungkin beda sama aturan pemerintah ya jatuhnya ya. Aku nggak jadi dia menyarankan. Kalau Tapi aku prokes kan bakal nggak apa-apa consider ya kalau prokes. Aku bakal consider ini sih, gereja onsite. Mungkin selang-seling ya, onsite, minggu depan online, minggu depan onsite, supaya nggak langsung terekspos gitu. Tapi benar-benar seru sih setelah 1 tahun lebih nggak ini ibadah onsite. Berarti itu perasaannya sebenarnya kangen ya Bu ya sama suasana gereja yang onsite itu ya. Jadi Iya, begitu tapi duduk aku jadi seneng mikir sih Pak, apakah itu nantinya cuma jadi mengobati sementara aja, kayak suasana yang baru mengalihkan pikiran aku gitu, dan nanti loneliness itu bakal tetap datang. Aku bingung sih. Ya, ya harus dicoba diobservasi ya. Karena saya ketemu orang jalan kaki pagi aja, ketemu tuh teman kantor gitu terus ngobrol itu aja senengnya minta ampun gitu, sama-sama pakai masker jauh-jauhan berdiri seneng gitu ya. Terus habis itu foto-foto gitu ya. Ke gereja sih juga mungkin itu ya, memang waktu ke gereja ngobrol sama orang nggak Bu, atau ya kebaktian gitu terus Ngobrol udah gitu. sama Asher, Ngobrol wow, sama iya kayak shalom, terus iya. nanya lantai 2 bisa, terus kayak iya bisa silakan Bu, wow. Nah itu aja udah seneng ya, chit-chat kayak gitu Iya. aja udah seneng ya. Terus ada perjamuan juga kan, jadi kayak ada interaksi juga. Terima kasih Pak. Oh iya. Setelah Ya sekian. kita malah di STT kemarin itu perjamuannya online ya Bu Ekin ya. Ada juga komunitas Kristen dan gereja yang memang udah melakukan perjamuan kudus juga online sih. Demi komunian juga ya dengan komunitasnya. Nah, tapi ini jadi pertanyaan yang ya mungkin worth it juga ya untuk kita tanyakan ya. Kalau kita merasa komunitas keagamaan itu yang menolong begitu ya, termasuk gereja, termasuk mungkin para church ya, persekutuan ya. Sebenarnya bagaimana ya membuat komunitas lingkungan itu memang lebih mengobati ya secara intensional ya. Kalau ini kan oke, menyediakan kebaktian onsite terus orang yang datang karena kangen dan karena memang kepingin gitu terus seneng gitu ya. Tapi kalau secara intensional pingin membina relasi itu supaya mengobati loneliness, apa terasa nggak sih dengan interaksi gereja? Dulu aja gitu, kalau orang sebelum pandemi ke gereja ya tidur gitu terus pulang terus ya udah gitu ya. Jangan-jangan kalau ntar pandemi itu selesai terus kita ke gereja ya modusnya gitu lagi gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang berubah gitu. Tapi kalau misalnya ada perubahan dan mau menolong ya, terutama untuk angkatan yang berumur 18 sampai 25 tahun, kira-kira harapannya apa ya dari komunitas religius atau gereja gitu? Oh ini kayaknya bagian Pak, mungkin saya nggak menjawab pertanyaan Bapak, cuman yang di sharing Angie tadi itu saya juga merasakan sih sebenarnya. Jadi emang beda banget sih gereja di YouTube sama gereja onsite gitu. Jadi saya kemarin sempat onsite kan. Semangatnya itu beda dan saya juga
orang yang barusan Bapak bilang gitu, yang dulu sebelum COVID datang ya cuman duduk, denger, habis itu pulang. Apakah nanti berubah? Saya nggak tahu juga ya, tapi kayak mungkin bukan ke arah lonely-nya, tapi semangatnya itu beda gitu loh. Kalau saya ya ngerasainnya tuh semangatnya tuh beda banget. Kayak walaupun mungkin saya dari dulu juga kalau ke kebaktian umum ya nggak terlalu berinteraksi, tapi kayak dan waktu onsite udah COVID juga sama, nggak berinteraksi juga. Tapi kayak tetap aja semangatnya itu beda. Apa ya? Entah ya, mungkin karena suasananya atau gimana, tapi kayak beda banget sih. Online sama offline gitu sih. Pak, mungkin ini aku jadi kepikiran deh. Tapi dari segi teknik industri. Misalnya kalau onsite, tadi itu waktu yang aku butuhkan tuh untuk ke gereja tuh makan waktu ya. Kan ada mobilitasnya. Jadi 9.30, prepare-nya tuh kalau cewek ribet ya Pak. Jadi dari jam 8.30 tuh aku udah siap-siap, sarapan, belum catat dan sebagainya. Nah, and then padahal gerejanya tuh jam 10. Selesai gereja tuh jam 12 lapar. Jadi mampir makan, aduh ada hyper. Jadi jadi sebut merek, harus grocery shopping sedikit. Nah, jadi aku beli balik-balik udah jam 3. Nah, dengan mobilitas, dengan ketika kita onsite, kita tuh akan spend waktu lebih lama gitu tanpa kita sadar. Dan dengan tanpa kita sadar mengurangi waktu kesendirian kita di kamar. Jadi ya ini kayaknya terputus lagi nih. Ya, tapi poinnya memang benar ya, dibilang Bu Enji ya, bahwa kita simply tadinya di kamar sendirian ngelihat tembok, terus tahu-tahu lonely, kalau ke gereja jadi enggak ya, settingannya langsung berubah ya. Itu juga yang Bu Iren rasakan gitu kali ya. Berarti mungkin usahanya yang praktis ya adalah ya settingan sosialnya itu ya yang kita rasa harus kita rubah ya. Kalau memang ngeliatin tembok itu parah banget, akut sekali loneliness-nya, ya berarti yang paling sederhana kalau terapinya CBT kan behavior-nya itu yang dirubah ya. Keluar sekali-sekali gitu ya. Orang mati lampu. Tadi mati wifi, wow luar biasa ya loneliness ini. Oh pantas langsung putus sama Bu Rachel sekalian ya. Iya, tapi kalau di kos aku, kalau kos aku mati lampu, kamar aku lampunya nyala, cuma AC-nya mati. Ini aku pakai kuota. Oh lampunya lampu khusus yang itu ya, ya ada baterainya kalau mati beda deh. Kalau di Rachel mati lampu, tapi AC-nya nyala. Anyway, aku mau lanjutin yang tadi karena tadi seru sih. Apa sih aku bilang? Ya mobilitasnya jadi banyak Pak. Nah hari ini tuh aku nggak merasa lonely karena aku tadi sampai jam 3. Terus capek, ya udah rebahan dikit. Jam 4 mandi bersih-bersih, jam 5 buat dinner, masak dinner, kayak tiba-tiba ada meeting ini. Nah, sedangkan kalau di kita virtual doang, kita tuh mengurangi waktu mobilitas yang sebenarnya secara nggak sadar signifikan mengurangi waktu satu hari kita gitu. Ya nggak sih? Nah, jadi lebih banyak waktu kita spend ke melihat, ke diam. Nah, itu tuh yang menurut aku yang bisa bikin kita overthinking sih. Makanya kalau dalam setiap hari kita merasakan hal yang sama ya. Kerja juga gitu nggak sih, Pak? Kayak misalnya kita kerja jam 7, 6.30 udah OTW. Selesai jam 4. Chat sana-sini sampai di rumah jam 5. Capek, tidur jam 6, makan. Tidur lagi. Nonton Netflix bentar. Nah, tapi kalau kita kerja di rumah tuh jadi kayak nggak ada waktu mobilitas itu sih. Menurut aku itu cukup signifikan deh kayaknya. Pengen adain penelitian deh. Oke. Itu dari pemikiran aku. Iya. Mobilitas ini maksudnya gerak ya? Iya, proses ke gerejanya ya? itu ya maksudnya ya. Transportasi dan yang lain-lain sih. Biasanya kalau kita keluar kan kita jadi melihat apa yang sebenarnya kita nggak kita pikirkan. Kayak tadi aku keluar lihatnya ada hyper kan, kayak ya udah mampir.
Sedangkan kalau kita di kamar kan kita nggak tahu gitu, nggak kepikiran ngapain. Apalagi sekarang beli semuanya online, lebih cepat. Tapi itu benar sih. Jadi aku kemarin juga sempat baca penelitian. Jadi kayak kualitas hidup manusia pas COVID ini emang cenderung menurun, dan salah satu aspek kualitas hidup itu adalah gerak gitu. Nah, karena geraknya dibatasi, makanya kayak kualitas hidupnya itu kayak tanpa disadari yang menurun gitu. Itu juga masuk sih emang. Iya, karena kadang-kadang kalau saya sama istri saya udah begah di rumah, terus bosen, ya udah kita keliling-keliling aja naik mobil gitu ya ke daerah yang kita jarang datengin kalau di ini di sekitar Karawaci gitu, atau jalan kaki aja sampai SPH gitu ya, sampai capek. Terus ya udah gitu nanti memang capek tapi hati tampaknya lebih senang sedikit ya daripada duduk terus di rumah sih. Dari Taman Ubud Pak ke SPH? Enggak. Kita biasanya parkir di UPH terus jalan ke UPH ke SPH. Ya. Kalau dari Taman Ubud sih ini juga ya perlu tekad. Tapi aku setuju sih soal yang itu. Jadi jujur di PPKM ini pun aku secara sengaja jalan kaki gitu. Jadi entah jalan kaki cuman mau pergi ke toko dekat gitu atau enggak kayak karena udah di Permata juga, jadi kalau misalnya aku ke Primo aku jalan kaki gitu. Nah sebenarnya aku inget banget soalnya apa yang dibilang sama dosen saya ya di konseling dulu, Bapak Yonatan. Iya, Pak Yonatan bilang salah satu soalnya waktu kita lagi belajar tentang pendekatan behavior untuk orang-orang depresi seperti apa gitu. Nah, terus salah satu contoh praktisnya adalah ngajak mereka jalan gitu. Entah itu mau jalan di mall kek, kalau dulu kan konteksnya belum pandemi ya, mau jalan di mall kek, mau jalan grocery shopping, mau ke pasar, mau cuman di kompleks rumah gitu, itu akan sangat membantu orang, karena ternyata ya itu sih kita juga belajar ya, penelitian juga bilang ya itu memberikan, makanya aku sering ajak Angie, iya betul, karena itu akan merilis apa ya, dopamin hormon ya di otak gitu, itu membantu ya kita bersyukur ya Tuhan tuh sedetail itu memikirkan kebahagiaan kita. Terus habis itu kemarin juga saya sempat bukan baca sih, nonton video tentang penelitian ini juga, bukan loneliness sih, cuman mirip-mirip juga ya tentang mental illness. Dan sebenarnya ada salah satu hal praktis yang menurut saya ya ini cukup ini juga, cuman dia bilang kita perlu ada yang namanya pet gitu. Ini salah satu salah satu hal yang ternyata menurut penelitian itu membahagiakan juga buat orang-orang yang lonely gitu. Jadi nah tapi maksudnya ini pet binatang peliharaan. Iya, hewan peliharaan. Berarti aku benar-benar that is good. Iya betul. Tapi menariknya adalah penelitiannya itu bilang semakin orang menyentuh hewan yang fur ya, yang maksudnya yang ada bulu-bulunya, itu ternyata merangsang otak kita juga gitu, bahwa kayak seakan-akan kita berelasi atau ya mengalami interaksi dengan sosok lain gitu. Kayak gitu. Jadi saya pikir menariknya itu adalah ya pas jalan kaki gitu kan. Enggak, tapi ternyata dengan pegang mereka, dengan memeluk mereka, bahkan kan ya kayak dogi ataupun kucing mungkin mereka bisa menunjukkan dalam tanda kutip afeksi ya, dalam tanda kutip. Cuman ya itu ternyata membantu manusia-manusia lonely untuk bisa bahagia lah gitu. Maksudnya bisa mengatasi kesepiannya mereka. Menarik sih ya. Maksudnya itu sih, saya selalu percaya Tuhan tuh pasti sediain apapun untuk bisa menghibur kita, untuk bisa menjaga kita, melindungi kita gitu. Even itu hal-hal yang kecil tapi menurut penelitian terbukti ternyata. Keren. Iya. Rasanya manusia memang butuh sentuhan juga ya. Di beberapa artikel yang dibaca itu loneliness itu terus ada yang jadi craving, pingin dapat pelukan begitu ya, karena terlalu lama nggak pernah bisa ya, salaman aja nggak bisa ya, harus fist bump atau apa gitu ya.
Jadi tiba-tiba kalau ada sentuhan, kalau ke gereja kan dulu paling nggak kita salam-salam ya, misalnya. Tadi pagi ke gereja salam-salam nggak Bu Enji? Nggak bisa kan? Iya, begini-begini doang ya kali ya atau apa? Iya, jadi rupanya sentuhan itu memang menolong juga sih. Ya kalau yang udah punya pasangan, ya tinggal apa? Recharge sama pasangannya ya, Pak, hugging atau apa. Kalau yang enggak ya harus memikirkan cara-cara yang lain ya. Mm-mm. Ya, jadi ada juga ya, berarti usulan-usulan yang praktis ya yang bisa kita lakukan ya, bergerak, jalan, reach out ke orang lain ya. Dan reaching out itu juga mungkin apa double edged sword ya. Jadi di satu sisi kalau kita rasanya cuman ngasih ke orang terus bisa aja capek ya, rasanya kok nggak ada yang care sama saya ngasih melulu gitu ya. Tapi banyak juga artikel tuh yang bilang kalau orang itu melakukan charity gitu ya, basically seringnya orangnya jadi lebih happy. Ya, jadi melakukan kebaikan kepada orang lain ya, termasuk reaching out itu meningkatkan happiness orang yang memberinya juga sih. Jadi kalau bisa cukup di manage dan seimbang gitu ya, itu menolong juga untuk menjadi nggak terlalu lonely ya dengan cara reaching out begitu. Bahkan untuk orang yang reaching out-nya itu sendiri gitu. Oh, ini Bu Ekin bilang reply story teman. Oh, nah ini ya, mungkin juga yang kita coba bicarain. Jadi aspek-aspek sosmed itu gimana sih yang menolong ngerasa nggak terlalu lonely itu ya? Kalau di reply story-nya itu berasa ada yang, oh ada yang ngeliatin story saya gitu ya? Itu efek nggak sih? Di saya sih enggak sih. Di saya juga Enggak. enggak sih, Pak. Kalau aku pribadi enggak terlalu. Aku Saya juga enggak. Aku juga enggak. enggak, saya juga nggak pasang story itu, jadi nggak tahu rasanya gitu. Kalau aku sebenarnya karena ini sih nggak seringnya itu adalah saya yang reply story orang gitu. Hmm. Gitu. Jadi dari saya mereply story orang, makanya bisa ada percakapan lah dengan orang ini. Jadi kayak mungkin bentuk reach out yang tadi kita omongin ya. Karena kan kadang kalau misalnya mau out of nowhere tiba-tiba kayak hai apa kabar, itu kan terkesan lagi mau menawarkan asuransi ya. Gitu ya. Banyak ya. Ya, kita tidak Jadi ingin apa? menjelek-jelekan agen Jadi asuransi ada sih di sini. proteksi. Yang sedang terjadi saat ini gitu Pak Ihan soalnya. Jadi kayaknya orang-orang langsung anti banget gitu ya kalau tiba-tiba ada chat kayak gitu. Makanya kadang sering juga aku pernah soalnya kayak gitu. Terus langsung ditanya sama teman aku, kenapa nih tumben banget? Gitu langsung ditembak kan padahal cuman pengen tahu aja gitu kondisinya gimana, sehat atau enggak, ada kesulitan atau apa gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi kadang kalau reply story atau cuman kasih reaction apa ketawa dan lain sebagainya gitu. Jadi itu apa ya kalau buat aku sendiri at least tersalurkan lah jiwa sosialnya gitu mungkin ya. Gitu sih. Ya, dan memulai apa koneksi sama orang itu kadang bisa ada efek seberapa awkward juga ya. Nggak pernah chattingan, toto tanya halo gimana kabarnya gitu, terus ntar reaksinya gimana gitu ya. Jadi ada risiko itu juga yang dihadapi gitu ya. Nah, cuman ada yang satu buku itu bilang ya, ini namanya Sheryl Sandberg, dia tulis buku Option B, cerita waktu suaminya meninggal begitu ya, dan bagaimana dia melewati masa grieving perkabungan itu ya. Nah, dia bilang biasanya terutama untuk orang yang kedukaan begitu ya, biasanya orang lain itu nggak mau memulai omongan karena takut nanti awkward yang mengingatkan orang itu kepada hal yang apa menyedihkan. Begitu, jadi orang menghindari pembicaraan itu, dan juga teman-teman dekat apa juga cenderung menghindari ya. Nah, dia bilang ya di dalam bukunya itu cenderung nggak menolong gitu ya, karena seberapapun orang itu sedih dan menderita, kalau orang lain apa menghindari pembicaraan itu nggak membuat dia lupa, dia tetap aja ada gitu ya, itunya nggak bisa dia hilangkan ya. Dan seberapapun sedihnya biasanya orang tuh tetap mau diajak ngomong biasanya.
Nah, tapi orang yang lagi kedukaan atau berkabung itu atau lagi kesulitan atau apa, dan pandemi ini kan banyak ya, itu juga nggak pingin tahu-tahu ember gitu terus sharing ke semua orang, saya begini begitu gitu ya. Biasanya juga nggak mau gitu. Jadi butuh orang yang lain yang nanya secara lebih persisten begitu ya. Kamu gimana kabarnya gitu. Dan biasanya bisa juga appreciate ya orang yang ditanya itu terus cerita. Eh, Nah, dia bilang di dalam bukunya orang-orang yang kayak gitu itu katanya adalah openers. Itu istilah yang dia pakai ya. Dan dia ingat katanya waktu lagi di apa, kedukaan pemakaman itu ada biasanya orang yang lain yang pernah merasakan yang bisa jadi openers, karena ada orang yang datang ke dia, kalimat pertamanya bukan oh saya turut berduka gitu, tapi kalimat pertamanya adalah eh, apa, saya kehilangan orang tua saya waktu saya umur 4 tahun gitu ya, kalimat pembukanya. Terus dia ya masih berduka, dia nggak tahu apa yang bisa dikatakan, dia bilang oh that's good gitu ya. Tapi maksudnya that's good adalah dia bilang saya sekarang jadi ada harapan bahwa anak-anak saya nanti tumbuhnya bisa kuat dan baik karena saya tahu kamu pribadinya kuat dan baik begitu ya. Nah jadi obrolan yang kayak gitu aja ya, itu sangat menolong gitu. Terus dia bilang kalau orang menghindari ngomong karena takut dia jadi sedih ya, itu malah kurang gitu menolong gitu. Jadi kadang-kadang agak reach out yang agak nggak tahu malu gitu ya, nanya aja, ngobrol aja apa aja, mungkin bisa menolong juga sih. Terutama kalau reaching out ke teman-teman yang mungkin kita tahu ya, itu di dalam faktor risiko juga yang either dewasa muda ya, umur apa 18 sampai 25 tahun atau yang hidup sendirian sih. Cuman memang perlu ada seninya kali ya, jadi orang-orang yang openers itu ada yang dia bilang salah satu ininya ya apa bedanya kali ya orang yang openers sama yang enggak adalah orang yang openers itu kalau tanya-tanya terus dia enggak judgement, dia dengerin aja gitu tanpa terasa ada judgementnya gitu. Jadi terhadap yang kayak gitu rasanya lebih nyaman aja gitu katanya. Kayaknya sama ini deh Pak, sama kayak Pak Ihan. Aku jadi kepikiran Pak Ihan. Oh, kalau saya Setuju, tanya-tanya, setuju. saya judgement karena harus kasih nilai seringnya kalau di ruang kuliah. Enggak deh Pak. Kalau Kayak pertanyaannya sering nggak yang dijawab, ntar nggak ada nilainya. Pak Ihan jadi malu ya. Untung kita nggak ada nilainya di sini kan Pak ya, nggak ada UTS, UAS gitu ya. Iya, makanya Tiba-tiba kita dinilai ternyata guys. Tuh, kayaknya kita satu device aja deh biar hemat kuota. makanya kalau kelompok basic saya nggak mau sama anak elektro sih biasanya, karena ntar jadi awkward. Soalnya nanti mereka dinilai. Tapi Iya. benar sih Pak, susah Pak, susah sih openers itu. Kalau aku tuh mikirnya gini, aku tuh cenderung bakal lebih mulai chat sama orang yang aku nyaman, gitu. Walaupun kayak dia udah jadi teman aku lama, tapi kalau misalnya menurut aku apa ya nggak klik, aku pasti nggak ini sih, nggak chat sih duluan. Nah itu rasanya gimana Bu? Yang bisa bikin nyaman sama yang enggak? Selain judgmental itu ya, apakah ada? Tahu ya Aspek lain? Pak, kayak mungkin dari value-value kan ini mungkin teman kuliah ya, jadi dari apa ya, dari value yang dia punya sama kayak value aku, terus itu sih yang paling Kemiripan values berarti ya. ya. Oke. Kalau aku tuh kalau aku misalnya tadi kan Cik Ekin bilang kan reply kan, aku tuh bisa overthinking gitu. Misalnya aku reply ini, dia bakal mikir aku gimana, kayak ngapain aku reply gitu. Jadi aku cenderung bakal nggak reply sih. Kalau di Instagram ya aku jarang banget reply. Kalau reply pun itu kayak benar-benar mungkin aku nanya, ini beli di mana gitu. Dan kalau aku reach out-nya emang benar-benar dari nomor WhatsApp out of nowhere, benar-benar kayak hi, gimana kabar? Tapi emang orang-orang yang aku reach out emang udah sering ngobrol sih sebenarnya sih. Cuma karena gimana ya, emang tapi nggak ngobrol tiap hari gitu. Jadi
mereka nggak bakal judge aku jual asuransi kayaknya. Jualan asuransi. Iya, iya. Atau Iya. resource-nya langsung bilang saya lagi nggak pingin jualan asuransi sih sekarang Kalau ini ini. bukan, jadi udah kasih notifikasi awalnya ya, bukan asuransi. Nggak tahu menolong atau enggak sih. Terus taunya dia yang jual. Oh, kamu nggak ada asuransi? Belum ada ya, saya ada nih. Saya jual. Ya, Rachel. Emang ya, agen-agen. Iya, iya. Ini tahu-tahu udah jam 9 nih. Oh Tampaknya iya nih. kita harus sudahin ya. Sedikit banyak thank you ya ibu-ibu yang udah share. Pak Ihan udah mulai WFO nggak, Pak? Eh, saya datang sih ke kantor sekali-sekali karena harus tanda tangan surat ya biasa. Tapi masih berusaha membatasi durasi sih. Kalau ngajar saya cenderungnya dari rumah karena di kantor ini lagi di opname juga komputernya gitu. Iya, saya juga sih, Pak. Tapi diwajibkan masuk 2 hari. Oke lah. Iya, ya itu kan supaya ada di perjalanan Tapi dan karena mungkin mengurangi aku nggak ada loneliness. ruangan kantor. Kalau Pak Ihan kan ada ruangan sendiri mungkin ya. Jadi, oke. Oh iya iya, cuman ya itu saya juga tetap kalau ke kantor biasanya kerjaan udah selesai durasi ya udah gitu. Oke. Oke, recordingnya ini saya stop berarti.